Hai semua, jadi di sini kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi membahas mengenai aplikasi persembahan diferensial. Nah, di sini kami diberikan dua kasus, yaitu kasus utama dan kasus pilihan. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Sania Nuban selaku ketua. Saya Renilis Muirmas selaku sekretaris. Saya Elvira Salsada Puspita Saripumi selaku nebulen. Saya Andro Ketegaja selaku anggota. Baik, jadi kita akan masuk ke pembahasan. Oke, baik, jadi kali ini kita akan membahas kasus utama, yaitu model pertumbuhan populasi dengan persamaan diferensial. Nah, teman-teman bisa membaca deskripsi kasus pada perangkat handphone teman-teman masing-masing. Nah, teman-teman, berdasarkan kasus yang sudah diberikan, menurut teman-teman bagaimana kita dapat memodelkan pertumbuhan populasi kota menggunakan persamaan diferensial? Mungkin ada usul saran dari teman-teman? Baik, ya. Menurut saya, pertumbuhan populasi kota dapat dimodelkan menggunakan persamaan diferensial dengan menggunakan model matematika. Nah, di sini kita memiliki dua bentuk umum dari model persamaan diferensial. Jadi, model yang pertama adalah model eksponensial. Kemudian model yang kedua ada model logistik. Nah, dari kedua model persamaan diferensial ini, menurut teman-teman, manakah model yang lebih tepat yang untuk kita gunakan untuk menyelesaikan kasus kita? Baik, kalau menurut saya model yang cocok untuk kasus utama kita itu model logistik, di mana kita melihat deskripsi kasus kita, yaitu datanya masih mentah, di mana di situ belum ada data berupa angka, maka dari situ saya menyarankan kita menggunakan model logistik. Kalau menurut saya, metode eksponensial adalah metode peramalan yang cukup baik untuk peramalan jangka panjang dan jangka menengah, karena kita mesti memprediksi peristiwa yang akan datang. Oke, jadi di sini kita sudah punya dua pendapat mengenai model apa yang kita gunakan. Menurut saya, bagaimana kalau kita mencari artikel lebih dulu yang dapat kita gunakan sebagai landasan untuk mengerjakan kasus ini? Teman-teman, bagaimana? Teman-teman, saya sudah mendapatkan artikel dan sekarang saya sudah share ke grup. Teman-teman bisa membuka artikel tersebut untuk kita ngobrol bersama. Oke, jadi berdasarkan artikel yang sudah kita dapat, di situ ada model populasi logistik yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan kasus ini, di mana model tersebut memperhatikan asumsi kelahiran, kematian, dan migrasi. Baik, berdasarkan jurnal ini kita sudah mendapatkan model utama. Jadi model utama untuk menyelesaikan kasus ini adalah dP per dt sama dengan K kali P dikali 1 kurang P per K. Jadi di sini dP per dt adalah hubungan populasi terhadap waktu, itu sama dengan K, di mana K adalah laju pertumbuhan populasi. Kemudian P adalah pertumbuhan populasi dikalikan dengan 1, di mana 1 adalah bilangan konstan yang terdapat pada rumus, kemudian dikurang dengan pertumbuhan populasi dibagi dengan laju pertumbuhan populasi. Oke, teman-teman, dari di sini kita sudah punya model utama, yaitu model logistik yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, berdasarkan rumus umum ini, menurut teman-teman, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan populasi? Baik, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi itu ada 3. Faktor yang pertama adalah faktor kelahiran atau natalis. Nah, pengaruh positif dari faktor kelahiran atau natalis ini adalah semakin tinggi tingkat kelahiran, maka semakin cepat laju pertumbuhan populasi.
jika jumlah kelahiran ini lebih tinggi dibandingkan jumlah kematian dan juga migrasi keluar, maka populasi itu akan tumbuh secara signifikan. Kemudian faktor yang kedua itu ada faktor kematian. Nah, pengaruh negatif dari faktor kematian ini sendiri adalah semakin tinggi tingkat kematian, maka semakin lambat laju pertumbuhan populasi. Nah, untuk faktor kematian ini juga bahkan dapat menyebabkan penurunan populasi, di mana faktor-faktornya itu bisa saja karena penyakit, kemudian ada bencana alam, dan juga akses terhadap layanan kesehatan yang kurang baik. Kemudian yang ketiga ada faktor imigrasi dan juga emigrasi. Nah, yang pertama ini ada imigrasi, di mana ketika lebih banyak orang pindah masuk atau imigrasi ke suatu daerah dibandingkan yang keluar, hal ini akan meningkatkan laju pertumbuhan populasi. Kemudian yang kedua ada emigrasi. Sebaliknya, jika lebih banyak orang yang pindah keluar atau emigrasi, maka akan semakin lambat laju pertumbuhan populasi. Oke, jadi kita sudah dapat 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi. Nah, berikutnya menurut teman-teman bagaimana pengaruh masing-masing faktor tersebut terhadap laju pertumbuhan populasi? Menurut saya pengaruh faktor dapat dilihat dengan model Malthus. Jadi model Malthus itu dikembangkan oleh Thomas Malthus, berfokus pada pertumbuhan eksponensial populasi. Dalam model ini laju pertumbuhan populasi bergantung pada 2 faktor utama, yakni kelahiran. Jika tingkat kelahiran tinggi dan tidak ada batasan, populasi akan tumbuh secara eksponensial. Terus yang kedua itu kematian. Jika tingkat kematian rendah, populasi akan terus berkembang. Pengaruhnya yaitu dalam kondisi ideal tanpa faktor pengendalian, populasi akan tumbuh tanpa batas. Itu menciptakan potensi untuk overpopulasi. Terus yang berikut itu, namun karena sumber daya terbatas seperti makanan dan ruang, jadi laju pertumbuhan akan terhambat karena peningkatan kematian atau penurunan kelahiran. Baik, kalau menurut saya faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan itu bukan hanya model Malthus, melainkan juga model logistik, di mana model logistik ini lebih realistis karena membutuhkan kapasitas penduduk lingkungan. Kapasitas penduduk ini merupakan jumlah maksimum individu yang dapat didukung oleh lingkungan. Nah, ketika populasi mendekati kapasitas ini, laju pertumbuhan akan melambat. Dan faktor lingkungannya juga seperti sumber daya, predasi, penyakit, dan kompetisi mempengaruhinya. Nah, pengaruhnya yang pertama pada tahap awal, ketika populasi kecil, pertumbuhan akan cepat atau mirip dengan model Malthus. Terus yang kedua, namun seiring bertambahnya populasi dan mendekati kapasitas penduduk, pertumbuhan akan melambat dan akhirnya stabil pada tingkat tertentu. Oke teman-teman, jadi kita sudah tahu bagaimana pengaruh masing-masing faktor terhadap laju pertumbuhan populasi dengan melihat model Malthus dan model logistik yang sudah dipaparkan oleh saudara Andrew dan saudara Cindy. Nah teman-teman, berdasarkan faktor-faktor tersebut, menurut teman-teman bagaimana cara memodelkan model matematika yang menggambarkan pertumbuhan ini? Baik, menurut saya tadi kan kita sudah memperoleh bentuk umum dari persamaan itu adalah dP per dt sama dengan K kali P dikali 1 kurang P per K. Nah, dari persamaan ini dapat kita selesaikan untuk mencari solusi umum. Langkah-langkahnya itu pertama kita dapat selesaikan secara eksplisit, sehingga nanti itu diperoleh dP per P dikali 1 kurang P per K itu sama dengan K dikali dt. Kemudian untuk dp, P ini kita kali masuk ke dalam, jadi kita peroleh P kali 1 itu P, kemudian P dikali P per K itu kurang P kuadrat per K itu sama dengan K dt. Selanjutnya kita integralkan kedua ruas. Integral dp per P kurang P kuadrat per K sama dengan K dt.
Nah, untuk bagian ruas kiri itu dapat kita tulis integral dP per P kurang P kuadrat. Kemudian K ini dapat kita kalikan K dP, sehingga nanti integral K dP per P kurang P kuadrat sama dengan integral K dt. Oke teman-teman, setelah kita beroleh integral pada kedua ruas, menurut teman-teman bagaimana langkah selanjutnya untuk mendapat persamaan diferensial? Oke, kalau menurut saya setelah kita mengintegralkan kedua ruas, kita bisa menggunakan sifat eksponensial sehingga kita bisa dapatkan yaitu ln P dikurang ln K kurang P sama dengan KT ditambah C. Selanjutnya ln P dikali P dikurang K kurang P sama dengan KT ditambah C. Selanjutnya kita bisa menentukannya, yaitu ln-nya kita hilangkan jadi P per K kurang P sama dengan KT-nya dan TC pakai rumus eksponensial, yaitu dimana E dipangkatkan KT ditambah C. Yaitu selanjutnya kita pindahkan KP ke ruas kanan sehingga P sama dengan E dipangkatkan KT ditambah C dikali K dikurang P, sehingga P sama dengan K kita kali masukkan EKT tambah C di K kurang P, sehingga K dikalikan EKT tambah C dikurang P dikali EKT, E dipangkatkan KT ditambah C, sehingga kita pindah ruaskan P kali E dipangkatkan T tambah C, sehingga P dipangkatkan P dikali E dipangkatkan KT tambah C sama dengan K dikali E dipangkatkan KT ditambah C, sehingga kita memperoleh nilai PT-nya sama dengan K dikali E dipangkatkan KT ditambah C dibagi 1 ditambah E dipangkatkan KT ditambah C, sehingga kita memperoleh persamaan duanya yaitu PT. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan duanya ini, kita bisa dapat menghitung nilai T, yaitu ketika T-nya 0, maka kita bisa substitusikan kebersamaan dua tersebut, sehingga ketika kita substitusikan kita bisa dapat kita bisa memperoleh persamaan 3, di mana PT sama dengan K dibagi E dipangkat min KT dikalikan K per P0 dikurang 1 dikalikan ditambah 1. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah memperoleh nilai PT, di mana persamaan PT, di mana PT itu adalah populasi penduduk pada saat waktu T. Nah teman-teman, berdasarkan kasus yang kita peroleh, kasus itu meminta kita untuk memperkirakan populasi
menurut saya langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai K, di mana nilai K itu diperoleh ketika T mendekati tak hingga. Hal ini berarti K adalah populasi terbanyak ketika T mendekati tak hingga. K ini adalah kapasitas jumlah populasi. Nah, dengan demikian kita dapat menuliskan sebagai berikut. Nmax itu sama dengan limit T mendekati tak hingga untuk N itu sama dengan K sama dengan A per B. Nah, dari persamaan ini kita dapat melakukan substitusi K sama dengan A per B ke persamaan 3 yang sudah kita peroleh tadi. Sehingga untuk nilai K akan diperoleh sebagai berikut. K sama dengan P1 dikali P1 kali P0 kurang 2 P0 kali dengan P2 ditambah P1 kali P2 dibagi dengan P1 kuadrat dikurang P0 kali P2. Berdasarkan apa yang sudah saudari Sari jelaskan, yaitu di sini diperoleh nilai K, yaitu kapasitas penduduk di suatu daerah. Nah, teman-teman, kita kan diminta untuk menentukan populasi penduduk di suatu daerah. Menurut teman-teman, bagaimana langkah selanjutnya? Baik, menurut saya langkah selanjutnya adalah kita bisa mencari data yang ada pada Badan Pusat Statistik, di mana data tersebut akan mewakili populasi yang akan kita gunakan untuk menghitung dan juga memperkirakan populasi di masa yang akan datang. Teman-teman, saya sudah dapat data dari BPS Kota Kupang tahun 2014 sampai 2017, di mana data ini mewakili kita untuk bisa menghitung dan memprediksi populasi untuk 10 tahun yang akan datang. Jadi data tersebut tahun 2014 itu jumlah penduduknya itu adalah 384.112 jiwa. Terus pada tahun 2015 jumlah penduduknya itu adalah 390.877 jiwa. Terus yang berikut di tahun 2016 jumlah penduduknya itu adalah 402.286 jiwa. Dan di tahun 2017 yaitu jumlah penduduknya mencapai 412.708 jiwa. Oke, teman-teman, di sini kan kita sudah memperoleh data dari BPS Statistik sesuai dengan apa yang sudah saudara Andri peroleh. Nah, teman-teman, untuk teman-teman, langkah selanjutnya untuk menentukan kapasitas penduduk di suatu daerah itu bagaimana? Baik, kalau menurut saya setelah kita memperoleh atau mendapatkan datanya, kita bisa mencari nilai K, di mana di data itu terdapat 2014 sampai 2017, di mana 2014 itu mewakili P0, 2015 itu P1, 2016 P2, dan 2017 yaitu P3. Nah, setelah kita mengetahui P0, P1, P2, dan P3, kita bisa substitusi ke persamaan yang kita peroleh itu di mana K sama dengan P1 dikali P0 dikurang 2 dikali P0 dikali P2 ditambah P1 dikali P2 dibagi P1 dikuadratkan dikurang P0 dikali P2, sehingga setelah saya menyelesaikan mencakarnya, saya memperoleh nilai K yaitu 373.519. Oke, baik teman-teman. Setelah saya mendapat nilai K, di sini saya bingung kira-kira langkah selanjutnya menurut teman-teman tuh gimana? Oke, baik. Jadi menurut saya setelah kita memperoleh nilai K, kita bisa mencari laju pertumbuhan penduduk, di mana caranya yaitu kita langsung mensubstitusikan
mendistribusikan nilai-nilai yang sudah kita peroleh ke persamaan 3, sehingga untuk T sama ketika waktu T sama dengan 1, maka nilai K yang kita peroleh adalah min 0,4764 0133515. Dengan cara yang sama kita memperoleh nilai T sama dengan 2 dengan nilai K-nya adalah min 0,476 403196. Dan ketika T sama dengan 3, nilai K yang diperoleh adalah min 0,4121 321 8333. Oke teman-teman, jadi di sini setelah kita memperoleh nilai K untuk T sama dengan 1, T sama dengan 2, dan T sama dengan 3, menurut teman-teman bagaimana langkah selanjutnya untuk kita menghitung populasi di waktu yang akan datang? Baik, menurut saya langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah kita membuat model logistik untuk model logistik 1, 2, dan 3, di mana model logistik itu dapat kita peroleh dengan cara mensubstitusikan nilai-nilai K untuk laju pertumbuhan populasi, kemudian K kecilnya itu adalah kapasitas pertumbuhan populasi ke persamaan ketiga. Nah, untuk model logistik 1, dengan kita mensubstitusikan nilai K, yaitu laju pertumbuhan populasi 373.519 itu dibagi E pangkat dengan min K, di mana K di sini itu yang kita, karena model logistik 1 kita pakai T sama dengan 1, itu min 0,4764013315 dikalikan dengan T, kemudian dikalikan dengan K, yaitu ini, kemudian bagi dengan P0, di mana P0 itu adalah data pada tahun 2014 sebesar 384.112 dikurang dengan 1 tambah 1. Nah, setelah kita mensubstitusi nilainya, langkah selanjutnya kita menghitung PT-nya, sehingga nanti akan diperoleh PT untuk model logistik satunya itu adalah 373.519 E dipangkat dengan min kali min 0,4764 0133515 dikali T dikali dengan negatif 0,0275788939 ditambah 1. Jadi kita sudah memperoleh model logistik 1. Selanjutnya dengan cara yang sama kita akan memperoleh untuk model logistik 2, model logistik 3. Dimana kalau model logistik 2 itu kita pakai nilai K untuk T sama dengan 2. Kemudian untuk model logistik 3 itu kita menggunakan nilai K untuk T sama dengan 3. Nah, setelah kita memperoleh nilai PT untuk model logistik 1, 2, dan juga 3, menurut teman-teman bagaimana langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan? Baik, jadi setelah saling memperoleh model logistik tersebut, kemudian akan disubstitusikan untuk mendapatkan hasil yang kemudian akan dibandingkan dengan data jumlah penduduk Kota Kupang pada tahun 2014 sampai tahun 2017. Maka data tersebut itu sebagai berikut. Itu pada tahun 2014 saat waktunya 0, model logistik 1 itu 384.111 jiwa. Model kedua yaitu 386.111
384.112 jiwa, dan model yang ketiga yaitu 384.112 jiwa. Di tahun 2015 saat waktu model 1 itu yaitu 390.876, kemudian model 2 itu 390.877, kemudian model yang ketiga itu 387.794. Terus tahun berikutnya itu tahun 2016 saat waktunya yang kedua yaitu model 1 409.926 jiwa, terus model kedua yaitu 409.927, terus model yang ketiga yaitu 407.454 jiwa. Kemudian tahun berikutnya itu tahun 2017 saat waktu yang ketiga yaitu model 1 430.928 jiwa, terus model kedua itu 430.929 jiwa, terus model yang ketiga yaitu 426.847 jiwa. Nah teman-teman, di sini saya masih bingung tentang model terbaik menurut teman-teman supaya kita bisa menghitung populasi yang akan datang itu atau memprediksi populasi yang akan datang itu. Model terbaik menurut teman-teman itu model apa? Oke, jadi menurut saya setelah kita memperoleh nilai-nilai dari model 1, 2, dan 3, model terbaik yang kita bisa pilih yaitu dengan cara menentukan error dari setiap model. Nah, untuk menentukan errornya sendiri, caranya adalah kita langsung mengurangkan jumlah penduduk yang sudah kita peroleh dari data di BPS dengan nilai-nilai dari model-model yang sudah saudara Andri temukan. Nah, setelah kita hitung, kita akan memperoleh error pada model 1 yaitu 1. Untuk tahun yang 2015, error modelnya yaitu 100. Untuk tahun 2015, errornya adalah 10 dan 1083. Untuk tahun 2016, error tiap modelnya adalah 7640, 7641, dan 5168. Dan untuk tahun 2017, error tiap modelnya adalah 18220, 18221, dan 14141. Nah, setelah kita memperoleh error tiap model, ternyata pada model logistik yang kedua, errornya itu adalah error paling sedikit yang kita peroleh, sehingga menurut saya model 2 adalah model yang paling tepat untuk kita gunakan untuk menghitung populasi pada waktu yang akan datang. Nah teman-teman, setelah kita memperoleh model yang akan kita gunakan untuk menghitung, menurut teman-teman bagaimana langkah selanjutnya? Baik, kalau menurut saya setelah kita memperoleh model logistik 2 yang kita hitung untuk populasi yang akan datang, di sini saya menghitung populasi yang akan datang 10 tahun yang akan datang dengan menggunakan rumus model logistik 2 diperoleh ketika T sama dengan 10 itu diperoleh setelah dihitung diperoleh 671.892. Maka jumlah populasi penduduk Kota Kupang saat T sama dengan 10 atau pada tahun 10 tahun yang akan mendatang yaitu 671.892 jiwa. Jadi berdasarkan hasil diskusi kita, saya dapat menarik kesimpulan bahwa model logistik yang efektif untuk digunakan dalam perhitungan populasi penduduk Kota Kupang dalam 10 tahun yang akan mendatang adalah model logistik 2, yakni pada tahun 2027 diperoleh jumlah penduduknya adalah sebesar 671.892 jiwa. Oke, jadi berarti kali ini kita sudah menyelesaikan kasus utama yaitu kasus 1 dengan kasusnya yaitu model pertumbuhan populasi dengan persamaan diferensial. Oke teman-teman, jadi kita sudah menyelesaikan kasus 1
Tadi di awal saya sudah bilang kalau kita diberikan kasus utama dan kasus pilihan. Nah, pada kali ini kita akan membahas kasus pilihan di mana kasus yang kita pilih adalah kasus 4 dengan kasusnya adalah optimalisasi desain jembatan gantung dengan persamaan diferensial. Nah, teman-teman, untuk deskripsi kasus, teman-teman bisa baca pada handphone teman masing-masing. Berdasarkan deskripsi kasus yang sudah diberikan, menurut teman-teman, bagaimana kita dapat memodelkan bentuk kabel utama jembatan dan menghitung distribusi tegangan di sepanjang kabel menggunakan persamaan diferensial. Baik, menurut saya bentuk kabel utama dapat dimodelkan menggunakan persamaan diferensial yang menggambarkan keseimbangan antara tegangan horizontal dan juga beban yang terdistribusi sepanjang kabel. Seperti yang kita ketahui bahwa kabel utama biasanya itu berbentuk parabola saat beban merata terdistribusi secara horizontal. Nah, persamaan diferensial yang menggambarkan hal ini adalah d kuadrat YX per dx kuadrat itu sama dengan W per T0, di mana YX adalah posisi vertikal kabel sebagai fungsi dari XY. Kemudian di sini itu turunan kedua dari YX terhadap X itu sama dengan W. Jadi W ini adalah beban merata dibagi dengan T0. Jadi T0 ini adalah tegangan horizontal. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung juga distribusi tegangan sepanjang kabel, di mana kita akan menggunakan persamaan tegangan total sehingga kita mendapat persamaannya adalah Tx sama dengan akar dari T0 kuadrat ditambah W dikali dengan X kemudian dibuat. Nah, teman-teman, di sini kita sudah memperoleh persamaan diferensial dan juga untuk menghitung tegangan distribusi sepanjang kabel. Nah, dari persamaan ini, menurut teman-teman apa faktor yang mempengaruhi persamaan ini? Oke, jadi di sini saya punya pendapat ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk kabel utama jembatan dan tegangan di sepanjang kabel. Dari sini ada 5 faktor. Faktor yang pertama yaitu beban merata atau yang disebutkan dengan W, di mana beban merata ini termasuk berat kabel, dek jembatan, dan beban dari kendaraan. Yang kedua adalah tegangan horizontal atau yang disimbolkan dengan T0, di mana T0 ini adalah tegangan di titik terendah kabel. Yang berikut adalah panjang jembatan atau yang disimbolkan dengan L, di mana L ini adalah jarak horizontal antara dua pilon jembatan. Yang berikut adalah tinggi pilon atau H, di mana H ini adalah tinggi tiang penyangga dari dasar jembatan. Yang faktor yang berikut adalah material kabel, di mana material kabel ini adalah karakteristik elastisitas dan kekuatan tarik material kabel, misalnya modulus elastisitas dan massa jenis kabel. Nah, teman-teman, berdasarkan faktor-faktor yang sudah saya sebutkan, menurut teman-teman bagaimana pengaruh masing-masing faktor tersebut terhadap bentuk kabel utama jembatan dan tegangan sepanjang kabel? Jadi menurut saya beban merata yang dinamakan Y itu semakin besar beban Y semakin menekan kabel utama karena peningkatan gaya vertikal. Beban juga mempengaruhi tegangan vertikal atau V kali X yang berbanding lurus dengan posisi X sepanjang kabel. Terus yang berikutnya itu tegangan horizontal atau T0. Tegangan horizontal menentukan seberapa rata atau bentuk kabel. Semakin besar T0, semakin kecil kelenturan kabel, menghasilkan bentuk yang lebih mendekati garis lurus. Yang berikut itu panjang jembatan L. Panjang yang lebih besar meningkatkan kelenturan kabel dan juga meningkatkan tegangan sepanjang kabel, terutama dekat pylon. Yang berikut yaitu tinggi pylon, dinamakan dengan H. Semakin tinggi pylon, semakin kecil kelenturan kabel. Kabel ditarik lebih tinggi di kedua ujungnya. Yang berikut yaitu material kabel. Modulus elastisitas dan massa jenis material menentukan seberapa besar kabel akan menahan beban dan mempengaruhi distribusi tegangan di sepanjang kabel. Oke, jadi ternyata faktor-faktor itu sangat berpengaruh
faktor dan pengaruhnya. Menurut teman-teman, bagaimana cara membangun model matematika yang menggambarkan hal ini? Baik, untuk membangun model matematika yang menggambarkan hal tersebut, kita dapat melakukan beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah kita menyusun persamaan diferensial yang menggambarkan keseimbangan gaya di kabel, yaitu kita menggunakan persamaan D kuadrat YX per DX kuadrat itu sama dengan W per T0. Kemudian yang kedua adalah kita menyelesaikan persamaan diferensial untuk mendapatkan bentuk kabel utama dalam bentuk parabola. Jadi yang kedua itu persamaan menyelesaikan adalah GX sama dengan W per 2 T0 dikali X kali L kurang X. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita menghitung distribusi tegangan sepanjang kabel menggunakan persamaan TX itu sama dengan T0 kuadrat akar T0 kuadrat tambah W kali X dikuadratkan. Kemudian langkah yang keempat ini adalah kita menentukan tegangan horizontal T0 berdasarkan geometri Coulomb dan juga panjang jembatan menggunakan persamaan T0 sama dengan WL kuadrat per 8H. Jadi untuk membangun model matematika yang menggambarkan kasus ini, kita akan menyelesaikan menggunakan 4 langkah dengan 4 persamaan. Oke, jadi di sini kita sudah punya beberapa model persamaan diferensial yang akan digunakan untuk menghitung desain jembatan gantung. Nah, menurut teman-teman, bagaimana langkah selanjutnya untuk kita dapat mengembangkan solusi yang sudah ada? Baik, kalau menurut saya yang pertama kita memodelkan matematis kabel utama, di mana bentuk kabel utama jembatan gantung dengan beban rata di sepanjang jembatan biasanya mendekati bentuk parabola. Jika kita mengasumsikan distribusi beban rata persatuan panjang pada proyeksi horizontal. Nah, jika beban distribusi adalah berat persatuan panjang kabel, bentuk kabel adalah kantenari. Dalam hal ini dengan beban merata maka dapat dimodelkan bentuk parabola. Nah, persamaan untuk bentuk parabola kabel utama yang terdistribusi merata dengan panjang L dan beban merata W adalah YX sama dengan W per 2 T0 X dikali L dikurang X, di mana YX adalah tinggi kabel di posisi X panjang jembatan, di mana dan T0 adalah tegangan horizontal pada kabel di titik terendah. W adalah beban merata dalam satuan Kn per M, dan L adalah panjang total jembatan yaitu 500 M, dan X adalah posisi sepanjang jembatan dengan X0 di ujung jembatan dan X sama dengan L di ujung lainnya. Nah, setelah kita memodel matematis kabel utama, selanjutnya kita distribusi tegangan pada kabel. Nah, untuk menghitung tegangan di sepanjang kabel, kita menggunakan persamaan tegangan di kabel jembatan gantung. Tegangan total di kabel
Baik, langkah selanjutnya adalah kita menghitung tegangan horizontal di titik terendah atau T0 menggunakan persamaan 4, yaitu T0 sama dengan WL kuadrat per 8H. Di mana pada kasus penyihan kita yaitu kasus 4, diketahui data hipotetiknya adalah W atau beban beratnya itu 1,5 kN per M, kemudian L itu 500 meter, kemudian H atau kondisi pada pilon atau tinggi penyangga itu 50 meter. Kemudian kita substitusi nilai-nilai yang diketahui ke persamaan 4 untuk mencari tegangan horizontal, yaitu T0 sama dengan WL kuadrat per 8H, di mana nilai W adalah 1,5 dikali dengan L adalah 500 di kuadrat per 8 dikali dengan H, itu 8 kali 50. Sehingga nanti kita akan peroleh T0-nya adalah 937,5 kN. Jadi di sini kita telah menghitung tegangan horizontal di titik terendah atau T0-nya itu sebesar 937,5 kN. Setelah memperoleh nilai T0, kira-kira menurut teman-teman langkah selanjutnya bagaimana? Menurut saya langkah selanjutnya yaitu kita mencari distribusi tegangan maksimum. Jadi untuk memastikan tegangan maksimum di kabel tidak melebihi Tmax yaitu sama dengan 2000 kN, maka harus dicek kembali tegangan pada kabel, terutama di titik pilot atau titik jembatan, karena di situ tegangan mencapai maksimum. Pada X sama dengan L per 2 itu tengah kabel, tegangan vertikal adalah 0, sehingga tegangan total Tx itu sama dengan T0 sama dengan 937,5 kN. Di titik pilot X sama dengan L, tegangan maksimum dapat itu dengan rumus TL sama dengan akar dari T0 kuadrat tambah WL dikuadratkan. Terus kita substitusikan nilainya. Jadi TL sama dengan akar dari nilai T0 kuadrat yaitu 93,7,5 dikuadratkan tambah 1,5 kali 500 dikuadratkan. Jadi hasilnya yaitu TL sama dengan akar dari 876.906,25 tambah 562.500. Jadi hasilnya yaitu TL sama dengan akar dari 1.441.406,25 ekivalen dengan 1.200,6 kN. Maka diperoleh tegangan maksimum di jembatan atau di pilotnya adalah sekitar 1.200,6 kN, masih jauh di bawah batas tegangan maksimum yang diinginkan Tmax sampai 2000 kN. Baik teman-teman, jadi setelah kita memperoleh nilai tegangan maksimum, langkah selanjutnya yang harus kita buat itu bagaimana? Oke, jadi menurut saya setelah kita memperoleh nilai dari tegangan horizontal dan distribusi tegangan maksimum, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan perhitungan terhadap distribusi tegangan dan optimasi material. Nah, dengan tegangan yang sudah kita peroleh masih di bawah Tmax yaitu sekitar 1.200,6 kN. Di sini cara kita menghitung distribusi tegangan adalah dengan rumus varians sama dengan Tx per A, di mana nilai A itu adalah luas penapang kabel yang dapat dioptimalkan untuk meminimalkan
menentukan batas tegangan material baja. Oke, baik. Dari hasil diskusi kita, saya menarik kesimpulan bahwa ketika bentuk kabel mengikuti parabola dengan tegangan horizontal yaitu 937,5 kN. Yang kedua, tegangan maksimum pada kabel terjadi di titik pilon dan bernilai sekitar 1200,6 kN, aman dari batas maksimum Tmax sama dengan 2000 kN. Yang ketiga, distribusi tegangan sepanjang kabel dapat dihitung menggunakan persamaan Tmax, di mana Tmax sama dengan akar kuadrat dari T0 dikuadratkan ditambah W dikali X dikuadrat. Dan material dapat dioptimalkan berdasarkan tegangan yang dihitung dan properti yang digunakan. Oke, jadi berdasarkan kesimpulan yang saudara Cindy jelaskan, berarti kasus P atau kasus 4 yaitu optimalisasi desain jembatan gantung dengan persamaan diferensial sudah kita selesai.